Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan materi tentang balance scorecard. Saya Suci Maulia yang bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Adapun kelompok 17 yaitu ada saya Suci dan rekan saya Aulia, Mutia, Juwita, Albert, Dini, dan Dipta. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi materi tentang balance scorecard, yaitu pengertian dari balance scorecard yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aulia. Dan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai fungsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Juwita. Dan selanjutnya yaitu manfaat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia. Dan selanjutnya yaitu mengenai cara kerjanya atau how it works yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dini. Dan selanjutnya yaitu ada materi step by yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dipta. Baik teman-teman, disimak materinya ya. Balance scorecard dibagi menjadi dua pengertian, yaitu balance memiliki arti keseimbangan. Balance sendiri merujuk pada kondisi di mana ekonomi dalam keadaan stabil atau tidak timpang. Scorecard memiliki arti alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja, baik itu kinerja individu seperti karyawan. Jadi, arti besarnya adalah balance scorecard atau BSC itu pada dasarnya sistem manajemen strategis yang membantu organisasi seperti perusahaan, instansi, dan sebagainya buat menerjemahkan visi dan strategi mereka ke dalam serangkaian tindakan terukur. Gampangnya, ini adalah alat untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan sehari-hari oleh setiap bagian di organisasi itu nyambung dan mendukung tujuan besar pada jangka panjang. Selanjutnya, ada pun fungsi dari balance scorecard, yaitu yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan suatu bisnis. Keempat, sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Kelima, dapat memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT atau SWOT yang dimiliki. Keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Manfaat balance scorecard. Balance scorecard memiliki 6 manfaat. Yang pertama, mengukur kinerja yang komprehensif. Dengan melihat indikator kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang keberhasilan perusahaan mereka. Yang kedua, fokus pada tujuan strategis. Dengan memetakan strategi ke dalam indikator kinerja yang terukur, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan inisiatif yang diambil sesuai dengan arah strategis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelanggan. Melalui perspektif pelanggan, dalam balance scorecard, perusahaan dapat fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pasar yang baik. Keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam memperhatikan perspektif proses internal, balance scorecard membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengukur efisiensi serta efektivitas proses-proses internal. Manfaat yang kelima, meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam balance scorecard membantu perusahaan dalam mengembangkan karyawan, mengelola pengetahuan, dan mendorong inovasi. Ini membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan. Manfaat yang terakhir, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Balance scorecard memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk
mengkomunikasikan tujuan strategis kepada seluruh organisasi. Ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. How it's work. Yang pertama, learning and grow, yang artinya membahas hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk menunjang proses-proses yang ada di perusahaan. Yang kedua, internal business process, yang artinya mengevaluasi bagaimana proses di dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, customer satisfaction, yang artinya perspektif bagaimana customer melihat perusahaan dari pelayanan, kualitas, dan kepuasan. Dan yang keempat, financial performance, yang artinya pencapaian tujuan perusahaan dalam aspek keuangan seperti saham, profit, dan ROI. Step by step balance scorecard. Objektif: meningkatkan jumlah pelanggan secara konsisten melalui peningkatkan kualitas layanan, variasi produk, serta pengalaman pelanggan yang lebih baik di setiap kunjungan. Measure: Key Perform Indicator, jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan setiap bulan. Persentase pelanggan baru versus pelanggan yang kembali repeat customer. Rata-rata pembelian per pelanggan, average retention value. Tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan survei bulanan. Engagement media sosial, like, comment, share, saving. Terus target yang pertama, meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 10% setiap bulan. Yang kedua, mencapai minimal 70% pelanggan yang kembali dalam 3 bulan. Yang ketiga, meningkatkan penilaian kepuasan pelanggan menjadi minimal 4,5/5. Yang keempat, meningkatkan engagement media sosial sebesar 15% per bulan. Initiative Action Program Kerja. Yang pertama, produk dan menu, menambah variasi rasa baru setiap bulan, menghadirkan menu musiman, season menu. Terus selanjutnya menawarkan paket bundling, hemat untuk menarik pelanggan baru. Yang kedua, fasilitas dan layanan. Penyediaan free wifi berkecepatan tinggi, area foto dengan konsep Instagramable untuk meningkatkan daya tarik visual, meningkatkan pelatihan staf untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah dan cepat, sistem antrean yang lebih efisien, QR, order atau self-order counter. Yang ketiga, branding dan promosi, program promosi mingguan seperti buy one get one, student discount, atau happy hour. Kolaborasi dengan influencer lokal atau food blogger untuk mereview. Dan selanjutnya, kampanye media sosial rutin di Instagram, TikTok, dan Facebook. Menggunakan hashtag brand untuk memudahkan pencarian konten pelanggan. Yang keempat, customer relationship. Manajemen CRM membuat sistem membership dengan point reward, mengirim promo khusus via WhatsApp atau email marketing, menyediakan kontak kritis dan saran untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang terakhir, operasional, mempercepat proses penyajian dengan SOP yang lebih ringkas, kontrol kualitas baku secara lebih ketat, evaluasi penjualan mingguan untuk melihat menu paling laris dan kurang diminati. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 17 yang sudah menjelaskan materi tentang scorecard. Baik, selanjutnya yaitu menyimpulkan materi diskusi atau presentasi kita pada hari ini yang akan disimpulkan oleh rekan saya Albert. Conclusion. In the Balance Scorecard is a strategic management tool for assessing organization performance in a balanced manner across 4 perspectives: financial, customer, internal processor, and a learning and growth, thus helping to achieve long-term goals sustainably. Demikian presentasi dari kelompok 17. Semoga materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 17 dapat difahami, dimengerti, dan dipelajari oleh kalian semua di rumah.
Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan diskusi pada hari ini. Saya akhiri dari kelompok 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.